Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update analisa money flow untuk saham-saham Big Bank, saham Astra International, dan juga saham AADI. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi IHSG hari ini mengalami koreksi dan merah sendirian di saat bursa saham Asia mengalami kenaikan dan melesat di zona hijau. Kita perhatikan ternyata Hang Seng Hong Kong hari ini naik 1,2%, Nikkei Jepang naik 1,27%, dan Shanghai Composite Index China juga naik 0,85% guys ya. Ini dikarenakan adanya arus jual yang melanda saham dan surat utang Indonesia, dan rupiah juga semakin melemah. Jadi IHSG hari ini mengalami koreksi ya 0,94% di level 7.394 dikarenakan adanya net sell jumbo dari investor asing. Untuk market reguler hari ini net sell-nya 1,13 triliun, sedangkan untuk market tunai dan negosiasi net sell 1 triliunan. Sehingga hari ini untuk all market itu terjadi distribusi asing sebesar 2,18 triliun net sell ya dari investor asingnya. Sehingga ketika IHSG kemarin ya mulai mengalami kenaikan, tapi kita lihat ternyata di tanggal 11 Desember kemarin itu IHSG-nya sempat naik guys ya ke level 7.530, namun dia closingnya di 7.400-an. Sehingga kita melihat memang IHSG ini masih kesulitan naik, dan itu pun menjadi salah satu pertanda bahwa ada kemungkinan koreksi ya untuk IHSG-nya. So, apakah ini adalah normal correction? Kalau menurut saya sih ini memang normal correction. Tapi setidaknya investor asing akan melakukan net sell ya. Setidaknya sampai nanti pemangkasan suku bunga guys ya. Nanti kita akan lihat apakah mendekati di hari libur Natal dan Tahun Baru ini, apakah memang setelah pemangkasan suku bunga The Fed dan juga Bank Indonesia, apakah ada tanda-tanda IHSG akan kembali naik atau malah akan menunggu sampai musim dividen final di tahun 2025. So, tentu saja teman-teman investor pasti sangat sabar guys ya menunggu kenaikan saham-sahamnya. Tapi teman-teman trader yang masih nyangkut ataupun investor pemula mungkin masih ada kebingungan nih harus bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika saham kita minus dalam atau kita mengalami floating loss dengan total kerugian yang cukup besar gitu guys ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa floating loss itu bukan kerugian yang direalisasi. Tapi kalau misalkan kalian jual ketika marketnya merah atau ketika porto kalian merah, barulah itu artinya kalian merealisasikan kerugian dan benar-benar rugi. Jadi untuk saham-saham bagus ketika kalian memang masih hold guys ya, jangan terlalu khawatir ketika kalian pegang saham bagus meskipun memang sedang floating loss, tapi tetap keep, dan kalau misalkan ada cash lagi teman-teman bisa averaging down. Nanti kita akan bahas guys ya bagaimana caranya averaging down di harga bawah. Selanjutnya untuk rupiah ya, kita melihat ada kenaikan. Ini artinya rupiah kita melemah ya guys ya. Rupiah kita melemah ke level Rp15.970 per 1 USD. Nah, kalau misalkan naik sampai 16.000 itu berarti mirip ya dengan sell in May di tahun 2024 yang lalu. Itu dikarenakan di XY atau dollar index yang ternyata terus mengalami penguatan dan terus menguat sejak tanggal 6 Desember 2024 guys ya. So, saham pertama yang akan kita analisa di sini adalah saham AADI, di mana AADI hari ini mengalami koreksi ya, 4,17% di Rp9.200 per saham. Kita lakukan analisa baik secara money flow dan juga secara teknikal menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas ya. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, trading, dan juga membeli saham IPO. Karena banyak sekali keunggulan dari fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas ini. Jadi, jika teman-teman ingin mengakses fitur-fitur yang lengkap di Stockbit, teman-teman bisa daftar ya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, ada beberapa keunggulan. Misalkan ketika kita ingin membeli saham IPO, di Stockbit itu tidak ada biaya beli ya. Bisa teman-teman bandingkan lah. Misalkan teman-teman beli IPO-nya Mr. DIY gitu ya, Mr. DIY ya, atau MDIY di Stockbit dan di sekuritas lain. Nah, teman-teman silahkan bandingkan nominal pembayarannya. Pasti akan berbeda gitu guys ya. Karena kan di Stockbit itu tidak ada biaya belinya, alias gratis biaya beli, yang berbeda dengan di sekuritas lain. Nah, selanjutnya teman-teman di chart Stockbit ini teman-teman bisa menggunakan beberapa indikator sekaligus guys ya, baik indikator teknikal ataupun indikator fundamental yang ada di Stockbit, dan ini tidak dibatasi. Teman-teman bisa menggunakan lebih dari 5 indikator sekaligus. Berbeda dengan di TradingView yang ketika kalian itu menggunakan 2 indikator lebih, maka kalian akan disuruh berbayar gitu guys ya, atau menggunakan versi yang pro. Sedangkan di Stockbit Sekuritas ini menurut saya sih sudah all in one gitu ya. Untuk analisa fundamental oke, untuk analisa teknikal juga oke, ya untuk baca money flow juga sangat bagus ya. Baik itu untuk investasi, untuk trading juga saya rasa sudah sangat lengkap.
So, untuk teman-teman juga yang, memang belum familiar ya dengan broker summary-nya Stockbit, teman-teman bisa lihat di sini ada average atau rata-rata. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apakah ada kecenderungan akumulasi atau distribusi. Kalau di kasusnya AADI ya untuk hari ini tanggal 12 Desember ternyata cukup netral. Kalau netral seperti ini artinya antara penjualan dan juga pembelian itu imbang gitu guys ya. Tapi kenapa AADI hari ini turun 4,17%? Nah, itu artinya ada markdown harga gitu ya. Nah, di sini kita melihat guys ya, bahwa investor asing ini sebenarnya masih memegang kendali ya untuk, naik turunnya harga saham AADI. Namun kemarin kita sempat bahas bahwa investor retail itu berbondong-bondong beli saham AADI di average 9.700 sampai di average 9.900-an. Yang otomatis banyak investor retail yang nyangkut nih di sekitar 9.700 sampai 9.900-an gitu guys ya. Nah, di area sini banyak investor retail yang nyangkut sehingga kita, melihat bahwa, di ini ada potensi untuk sideways saja atau bahkan turun kembali gitu guys ya. Karena harga acuan batubara juga sedang turun. Terlepas dari AADI ini di kemudian hari ya akan bagi dividen jumbo lagi ya dengan dividen yield yang besar dan juga AADI mungkin ya akan naik kembali, tapi untuk saat ini di beberapa waktu mendatang ya dalam jangka waktu dekat ada potensi AADI ini bisa turun. Jadi kalau misal teman-teman yang kemarin sudah take profit dan mau re-entry lagi, pastikan teman-teman entry-nya dengan teknik multiple entry atau DCA, dollar cost averaging gitu guys ya, dan tetap niatkan untuk invest jangka panjang. Setidaknya sampai nanti AADI terkena sentimen positif atau akan membagikan dividen final. Untuk ADI kita cek hari ini ternyata investor asing masih net sell ya 86,2 miliar, sedangkan yang akumulasi di sini ada CCMJY, PKI dan juga LG. Nah, di sini juga kita bisa rubah guys ya. Coba kita cek untuk foreign atau investor asing, ternyata ada big distribution ya. Jika teman-teman rubah seperti ini langsung muncul penjualan dari investor asing ya. Ada KZB, KRXA, KZP dan lain-lain. Mayoritas asing memang jualan saham ADI. So, untuk domestiknya kita akan coba lihat guys ya untuk investor domestik. Investor domestik yang melakukan akumulasi itu adalah CC, MG, YP, LG, dan juga KZ guys ya. Nah, jadi untuk, perubahan ini juga bisa teman-teman akses di Stockbit Sekuritas, seperti itu. Jadi untuk saham ADI gimana Kak? Ya, kembali lagi saya ingatkan ada potensi untuk sideways atau bahkan turun lebih dalam lagi. Ya bisa sampai di sekitar 8 ribuan ya untuk saham ADI, tapi let's see, apakah di akhir tahun ini AADI akan ada pantulan atau menunggu nanti mungkin efektif kembali guys ya untuk, jam perdagangannya gitu. Kalau misalkan, banyak libur biasanya market akan cukup sideways ya, seperti itu. So untuk ADI mungkin kita akan incar lagi di harga yang lebih murah ya. Kalau misalkan kita, sudah take profit ya berarti teman-teman nanti kalau mau incar lagi juga silahkan, mau itu ADRO, AADI, atau ADMR gitu ya. Atau mungkin ada saham lain yang lebih menarik, ya silahkan teman-teman pantau. Selanjutnya kita akan bahas Astra International, di mana Astra International masih diselimuti sentimen negatif, sehingga saham ASI tertekan 2,8%. Nah, jadi pada intinya saham Astra International ya atau ASI ini melemah ya dikarenakan ada beberapa faktor. Penurunan ini sejalan dengan rilisnya data penjualan mobil wholesale dan retail yang ambles mencapai 2 digit, ditambah dengan sentimen dari kebijakan tarif pajak opsen yang baru akan dimulai tahun depan. Jadi untuk pajak kendaraan itu akan ditambahkan ya dengan pajak opsen yang tentu saja ini akan, membuat pajak kendaraan semakin lama semakin mahal gitu ya, karena ada tambahan pajak yang namanya pajak opsen ini. Dan ini juga bisa melemahkan penjualan mobil di Indonesia ya, karena kita lihat dari data wholesales ya untuk penjualan mobil itu juga memang menurun. Dikarenakan ya apa, kemampuan ya atau daya beli masyarakat kita yang juga turun gitu guys ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi PR masyarakat, tapi ya pada intinya akan sangat berdampak untuk sektorial yang ada di Indonesia, seperti itu ya. Jadi ketika daya beli masyarakat turun pasti ada faktornya ya. Faktornya adalah banyaknya PHK, banyaknya orang-orang yang menganggur, yang tidak mendapat pekerjaan, mereka kesulitan untuk bisa bekerja. Nah, itu juga akan menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan tingkat konsumsi di masyarakat, dan artinya penjualan mobil, penjualan motor, dan penjualan lainnya ya, dan, laporan keuangan dari, saham-saham retail mungkin ya, nanti ada potensi untuk bahkan bisa turun ya, angka penjualannya turun,
Ya mungkin nanti, triple SG-nya juga turun, seperti itu. Jadi, ya saham-saham yang usahanya atau bisnisnya berkaitan langsung dengan masyarakat ini perlu kita perhatikan. So, untuk Astra International hari ini mengalami koreksi kembali ya, 2,86% di Rp5.100 per saham. Untuk Astra International jujur saya masih nunggu dia di harga bawah karena masih banyak sentimen negatif, jadi saya tidak buru-buru masuk ya, dan saya rasa itu keputusan yang sangat bijak. Kemarin saya tidak masuk di Astra International meskipun saya melihat investor asing ini cenderung akumulasi. Tapi karena saya melihat dari sisi bisnisnya pun memang cukup tertekan ya di tahun 2024 dan mungkin akan berlanjut di 2025. Jadi Astra International mungkin sebelum musim dividen final nanti ada potensi bisa melemah kembali. So, hari ini Astra International ada big distribution, terutama dari investor asing. Ada BK, YU, dan juga AK yang sebagai top seller pada hari ini. So, net sell asing hari ini di Astra International 54,3 miliar setelah di beberapa minggu yang lalu ya, setidaknya di 1 bulan terakhir, Astra International ini terus diakumulasi asing, tapi mulai didistribusi pada hari ini ya. Jadi Astra International kita expect masih akan bisa turun, setidaknya nanti retest support MA150-nya di 4.800-an gitu guys ya. Jadi kalau misalkan breakdown di bawah level tersebut ya kita akan hentikan dulu pembelian, tapi kalau misalkan memang turun tidak sampai tembus di bawah 4.800 ya mungkin di 4.900 pun kita akan coba untuk DCA kembali. Selanjutnya kita akan update juga saham BBRI guys ya. Untuk Bank BRI hari ini juga turun kembali nih 2,74% di Rp4.260 per saham ya. Saya ingatkan kembali lagi, dollar cost averaging atau metode cicil beli yang paling efektif itu adalah ketika kita melakukan cicil beli di harga bawah. Bukan ketika harga sahamnya naik ya, karena masih ada potensi untuk bisa terkoreksi. Contohnya adalah BBRI. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat di harga 4.100, 4.200 kalian tidak mau beli dan malah takut beli gitu ya, maka, biasanya investor yang seperti itu dia akan beli ketika harganya naik. Misalkan naik ke 4.300 dia beli, ke 4.400 dia beli gitu guys ya, karena takut ketinggalan. Tapi ketika dikasih diskon, nah itu biasanya uangnya udah habis ya, udah habis duluan. Ya karena kemarin belinya karena nafsu gitu guys ya, "Wah ini BBRI mulai naik nih, saya beli banyak," gitu kan. Nah biasanya itu, sebenarnya tidak masalah, tapi kurang efektif saja untuk dollar cost averaging-nya. So untuk BBRI hari ini koreksinya, cukup dalam ya, 2,7% di Rp4.260 per saham. Kita lihat ada distribusi yang cukup besar nih, terutama dari RX, AK, BB, dan juga ZP. Sedangkan investor retail hari ini banyak yang akumulasi di sekitar 4.300 sampai 4.290-an ya. Ada YP, XL, OD, dan juga XC, lalu ada SQ, NI, GR, dan juga PD. Jadi investor retail masih berbondong-bondong untuk akumulasi BBRI dan semoga nanti di musim pembagian dividen final di 2025 saham BBRI bisa naik lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman memang seorang investor, pasti kalian punya kesabaran yang ekstra ya untuk menunggu harga saham BBRI bisa naik lagi. Ya setidaknya kita masih akan bisa dapat dividen ya dari pembagian dividen di BBRI ini. Selanjutnya Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri hari ini ternyata ada open gap down, guys. Ini lebih parah menurut saya ya. Koreksi 2,78% di Rp6.125 per saham. Jadi bukan fundamentalnya yang jelek, tapi memang kondisi money flow-nya yang sedang tidak bagus gitu ya. Jadi Bank Mandiri hari ini juga ada big distribution dan kita lihat juga net sell asing ya dari RX, BK, PD dan juga DP dan investor retail lagi-lagi akumulasi. Ada CC, YP, XL, SQ, GR dan juga XC sebagai top buyer. Sedangkan hari ini net sell asing di Bank Mandiri juga cukup besar nih 235 miliar ya 235 miliar untuk net sell asing di Bank Mandiri. Jadi untuk Bank Mandiri kita coba tunggu di level 6.000. Jika breakdown maka kita akan dapat harga yang lebih murah lagi. Selanjutnya BBNI. Untuk BBNI hari ini juga terkoreksi ya, cukup dalam koreksinya 3,8% di Rp4.880 per saham. Untuk BBNI kita cek hari ini juga ada big distribution, terutama dari mayoritas asing dan lagi-lagi retailnya masuk akumulasi. Ada YP, NI, OD, SQ, dan juga XC, lalu ada GR dan juga XL ya. Sebenarnya kalau misal kita perhatikan guys, saham-saham big banks ini kemarin ya ketika naik itu memang sudah overbought atau jenuh beli. Ya BBRI jenuh beli, jadi wajar turun ya. Bank Mandiri juga jenuh beli, alias overbought. Bank BNI juga dia sudah overbought, ya alias jenuh beli. Yang otomatis wajar jika terjadi markdown atau koreksi harga. Dan
Koreksi harga ini bisa kita tunggu sampai nanti oversold alias jenuh jual. Ketika stokastik RSI berada di area bawah, itu artinya sudah oversold. Dan untuk pembelian ya bagusnya sih menunggu oversold guys ya, meskipun ketika nanti ada sentimen positif ya bisa saja teman-teman beli lebih, awal. Selanjutnya adalah BBCA, hari ini turun ya 2,4% di Rp10.175 per saham. Kita lihat juga BBCA memang overbought, jadi wajar harga turun dan kita akan tunggu di harga yang lebih murah lagi di bawah level 10.000. Untuk BBCA ada big distribution, terutama dari RX, KZBB, dan lainnya. Sedangkan investor retail juga akumulasi, ada GRSQ, lalu ada YP, MG, dan juga XL ya. Nah jadi inflasi di Amerika Serikat ya, inflasi CPI itu mengalami kenaikan dan ini sebagai lampu hijau dari The Fed ya untuk pangkas suku bunga acuannya, seperti itu. Dan semoga ini bisa menjadi awal dari kenaikan saham-saham big banks meskipun pada kenyataannya kita lihat saham big banks masih di zona merah dan malah terkoreksi cukup dalam. Tapi ya menurut saya sih ini sebagai peluang ya guys ya untuk kita bisa akumulasi saham-saham big banks di harga yang lebih murah terutama untuk invest jangka panjang seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan jika kalian ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stock Sekuritas, silahkan mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.